Semenjak diumumkannya game AAA bakal masuk native atau nggak pakai emulator ke ekosistem Apple, ini ngebuka opportunity yang gede banget nih buat lu semua gamer-gamer yang pengen ngegame tapi pakai produknya Apple. Chip M1 dan M2 emang terbukti nih cukup powerful buat ngegame di ekosistemnya Apple. Kita bikin lebih spesifik lagi nih, apa yang harus lu beli kalau lu user Apple, sering beraktivitas outdoor dan mobilitas lu tinggi, tapi doyan ngegame. Gue ada 2 tab yang bakal gue komparasi dan mungkin ini bisa jadi referensi nih buat lu. Nah, di depan gue udah ada iPad Pro M2 dan iPad Air 5 nih. Sekedar info aja nih, harga iPad Pro M2 128GB itu nggak jauh beda sama iPad Air 5 256GB. Jadi menarik banget nih kalau kita compare side by side. Bareng gue Aib di Kotak Game, mari kita ulas. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Kotak Game supaya kamu nggak ketinggalan info-info paling seru yang ada di Kotak Game. Berikut adalah spesifikasi singkat dari kedua iPad ini. Kita omongin desainnya dulu nih. Secara bentuk yang gue lihat ini hampir identik kalau dilihat dari depan gitu. Tapi kalau di belakang, jelas nih ada modul kamera yang beda banget. Ukurannya juga sama nih, lebar 178,5 mm, tinggi 247,6 mm, cuma tebalnya aja nih agak beda. iPad Pro M2 sedikit lebih tipis, cuma 5,9 mm, sementara iPad Air 5 punya tebal 6,1 mm. Keduanya sama-sama dilapisi warna abu-abu khasnya dari Apple. Kedua iPad ini sama-sama pakai layar Retina Liquid Display, jadi warna yang dihasilkan tentu aja udah bagus banget. Kalau urusan layar, kayaknya Apple nggak perlu diragukan lagi gitu. Udah pasti bagus. iPad Pro M2 punya resolusi layar 2388x1668 dengan 264 pixel per inch. Sementara iPad Air 5 punya resolusi 2360x1640 pixel dengan 264 pixel per inch. Jadi iPad Pro M2 punya resolusi layar yang lebih tinggi dan juga udah didukung teknologi ProMotion yang bikin layarnya ini punya refresh rate 120Hz. Nanti kita lihat bedanya pas main game. Keduanya punya kamera depan ultrawide 12 MP yang dibekali dengan banyak teknologi canggih dari Apple nih. Untuk kamera belakang, iPad Pro M2 dibekali dengan kamera wide 12 MP dan ultrawide 10 MP. iPad Air 5 dibekali dengan kamera wide 12 MP. Lu bisa lihat perbedaannya berikut ini. Dari hasil tes kameranya ini sekilas terlihat sama nih, tapi kalau diperhatiin lebih detail, iPad Pro M2 sedikit lebih baik, terutama di bagian warna. Oh ya, iPad Pro M2 juga punya LiDAR scanner, siapa tahu lu butuh, ini udah ada coy. Nah, ini salah satu perbedaan yang paling berasa banget nih, yaitu kualitas audio. iPad Pro M2 yang dibekali dengan 4 speaker punya kualitas audio yang jauh lebih baik dari iPad Air 5. Detail suara dari iPad Pro M2 dideliver dengan sangat baik nih. Lu mau nonton film, dengerin musik, ataupun main game nih udah oke banget. Tapi ngomong soal nonton, dengerin musik, dan main game, kalau lu beli iPad Pro M2, lu bakal dapat free 3 bulan Apple Arcade. Selain itu, lu bakal dapat free Apple Music dan Apple TV, tentunya dalam periode waktu yang terbatas ya. iPad Pro M2 11 inci dibekali dengan chip Apple M2, CPU 8 core dengan 4 performance core dan 4 efficiency core, GPU 10 core, 16 core neural engine, bandwidth memory 100GB per second, RAM 8GB dengan storage 128GB. iPad Air 5 dibekali dengan chip Apple M1, 8 core CPU dengan 4 performance core dan 4 efficiency core, 8 core GPU, 16 core neural engine, RAM 8GB dan storage 64GB. Nah, kita bakal benchmark nih, kedua iPad ini pakai beberapa software benchmark sintetis. Dan berikut adalah hasilnya. Terlihat jelas ada gap performa yang cukup berasa di benchmark sintetis ini ya. Gue udah coba kedua tab ini buat main game sama editing video nih. Untuk gaming, iPad Pro M2 ini sedikit lebih unggul daripada iPad Air 5. Selain dari chip, juga dari layarnya. iPad Pro M2 sudah mendukung layar 120Hz, yang dimana ini jelas enak banget nih buat ngegame. Gue tadi coba main Genshin Impact, CODM, dan Mobile Legends Bang Bang dengan setting tinggi, hasilnya mulus banget nih. Apalagi CODM cuy, 120Hz-nya beneran kepake maksimal. Terus juga gue sempat coba nih buat editing video pakai CapCut, hasilnya ya mulus-mulus aja, baik di iPad Air 5 maupun di iPad Pro M2. Bisa dibilang untuk kerjaan daily, chip M2 di iPad Pro ini terlalu overpower sih. Nah, ngomongin content creation nih atau productivity di iPad kayaknya kurang lengkap kalau nggak pakai keyboard dan pen nih. Kita semua tahu kalau aksesoris Apple itu harganya lumayan tinggi. Tapi tenang nih, buat lu yang butuh keyboard dan pen buat iPad tapi harganya cukup bersahabat, gue ada solusinya. Ya, kenalin nih, Logitech Combo Touch dan Logitech Crayon.
Logitech Combo Touch ini merupakan keyboard sekaligus case yang menarik banget nih. Pakai keyboard di iPad bakal bikin lu makin produktif. Kalau masih kurang produktif juga, tambahin lagi nih, pakai Logitech Crayon. Yang satu ini udah USB-C. Karena dibangun dengan teknologi Apple Pen, jadi secara kualitas dan fitur nggak perlu diraguin lagi nih. Secara pribadi gue puas banget nih sama kedua produk dari Logitech ini. iPad yang tadinya cuma sekedar buat nonton dan ngegame doang, sekarang jadi lebih bisa produktif buat kerja maupun konten. Nah, di marketplace, Logitech Combo Touch ini dijual di harga kisaran 2,8 jutaan nih. Tergantung seri iPad yang lu punya. Ini keyboardnya detachable ya, jadi bisa lu lepas pasang dari case utamanya. Nah, untuk Logitech Crayon Digital Pencil for iPad, ini di marketplace dijual kisaran harga 1,2 jutaan aja. Kedua produk tadi jelas lebih murah, tapi secara kualitas dan fitur nggak perlu diraguin. Oke banget pokoknya. Karena kedua iPad ini support display output, kita coba nih konekin ke monitor. Kebetulan gue ada monitor gaming Cooler Master Tempest GP27U. Ini asik sih, lu jadi bisa nonton di layar yang lebih gede. Gak cuma nonton doang, ngegame juga asik. Apalagi monitor yang gua pakai ini udah 27 inci Quantum Dot Mini LED, resolusi 4K 160Hz, warna yang diproduksi juga udah top notch banget nih. Harganya juga cuma 14 jutaan doang. Worth it banget pokoknya. Monitor ini bisa jadi rekomendasi buat lu yang lagi nyari monitor 4K 27 inci 160Hz yang punya panel layar bagus dan bisa digunakan untuk produktivitas kelas profesional. iPad Pro yang dibekali chip Apple M2 jelas lebih superior dari iPad R5 yang masih pakai chip Apple M1. Tapi bukan berarti iPad R5 jelek ya. Secara performa masih sangat oke nih buat kebutuhan sehari-hari. Bahkan buat gaming mobile pun ini masih oke banget cuy. iPad Pro M2 ini jadi opsi buat lu yang emang butuh iPad dengan performa ya super kencang. Jadi ini cocoknya buat siapa nih? Seperti di awal tadi gue bilang nih, buat lu yang butuh gadget dari Apple yang punya ukuran ringkas, ringan, tapi punya fitur dan performa mewah, bisa dipakai ngegame juga, iPad ini menurut gue opsi yang paling pas nih buat lu. Kalau lu punya iPad Pro M2, kira-kira bakal main game apa nih? Jawab di komentar ya. Nah itu tadi sedikit komparasi antara iPad Pro M2 dan iPad R5. Kalau ditanya nih, worth it yang mana? Jawaban gue, lu punya duit, ambil iPad Pro M2. Lu mau hemat budget, ambil iPad R5. Like video ini kalau lu suka, share juga kalau menurut lu video ini bermanfaat. Last but not least, subscribe channel YouTube Kotak Game. Dan follow juga nih semua sosial medianya, biar lu nggak ketinggalan info-info paling update di Kotak Game. Gue pamit undur diri, see you next time in another video, and bye-bye.